Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila walidina wa walidikum wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat wa ila wa'idul sholihin aina ma kana syarafil ardi wa al-gharib wa al-bari wa wahdi wa jawda khususan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Aqratul muhtaramin wal muhtaramat, dumateng para kiai, para asatidz, ustadzah ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah, para rawuh, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis Ganggasan yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah. Alhamdulillah. Anu punika kula panjenengan sedaya saged kepanggih malih, saged istiqomah menghadiri pengaosan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis teng Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis Ganggasan. Tentunya harapan kita sedaya mugi rawuh kula panjenengan sedaya keikhlasan kita semua hadir di acara pengajian pada malam hari ini bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemuliaan dengan sedaya, selalu memberikan kemudahan, kelancaran di setiap urusan panjenengan, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan yang terkait dengan akhirat, sehingga diharapkan kita sedaya menjadi manusia yang bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Para rawuh kang mulya, monggo dilanjut. Malam hari ini kita telah sampai pada hal-hal yang disunahkan ketika buang hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah pasal. Yustahabu, disunahkan atau
dianjurkan bagi siapa liqadil hajat, bagi yang buang hajat, baulan al-ghaiqah, baik ketika kencing al-ghaiqah atau buang hajat besar, baik ketika pipis atau ketika berak. Disunahkan apa? An yalbasa na'lain, supaya menggunakan dua terompak. Disunahkan menggunakan terompak utawa sandal. Jadi menurut saya mboten nyeker ketika panjenengan mlebu toilet untuk buang hajat, baik pipis ataupun berak, disunahkan menggunakan dua alas kaki, terompak, sandal jepit. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Loh, nopo namel dua terompak? Menurut saya toilet itu panggonane kotoran. Ini nama betul. Terus supados kaki kita itu juga ikut bersih. Nah, panjenengan damel naklai, damel terompak. Makanya ngomong biar itu lebih memilih kelompen daripada sandal jepit. Soalnya nopo sunggal kelompen itu rada tebel, dan tidak nyiprat kalau dipakai untuk berjalan. Nek sandal jepit sunggal rada tipis. Yang kedua, ketika panjenengan berjalan itu kadang-kadang nyiprat. Burine nih lho, Pak. Kita mau nah, kadang-kadang nyiprat. Nah, cipratan itu ini menurut saya itu pergo toilet ya dianggap najis karena panggonannya najis. Ya, itu saking hati-hatinya orang dulu. Sampai-sampai sing rodo-rodo hati-hati. Dia menyediakan dua, satu khusus untuk di kamar mandi, yang satu kering, disalurkan mungkin tengah sini kamar mandi. Ya. Sehingga ketika panjenengan badhe sholat, setelah katakan pipis atau setelah berak panjenengan duduk, nah maka kaki ini tetap menggunakan terompak, medal saking toilet. Nah, baru panjenengan pindah dengan sandal sing kering itu. Ini menjaga dari kesucian. Sebab kalau saya kadang-kadang ngapunten sering terjadi. Wis nang toilet tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan alas kaki, mari pipis baru wudu, keluar masang sajadah, langsung teng sajadah jelek sembahyang. Padahal menurut saya kaki kita itu dianggap najis. Lebih-lebih ketika di dalam rumah kita itu ono arek cilik sing kadang-kadang ya nguyunan pun, kadang-kadang ngomponan pun. Nah, jadi tekel itu dianggap najis. Sehingga ketika panjenengan sholat, loh, sedangkan kaki kita membawa najis, wong di antara syarat-syarat sholat itu harus suci badan, ya, suci kelamin, suci sing digawe. Nah, ketika ada najis, maka sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebab salah satu syarat tidak terpenuhi. Tiap-tiap itu sangat hati-hati. Bila nek termasuk ini diparingi kolam, sebatas apa panjenengan setelah masuk kolam jeneng, maka kaki panjenengan akan jadi suci. Kalau beso lah, sambut. Jadi disunahkan untuk menggunakan dua terompak atau alas kaki. Wayastur roksa,
dan juga disunahkan untuk menutup kepala, damel kopiah. Dan ini sekali lagi yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan para sahabat juga mempraktekkan seperti ini. Bahkan Sayyidina Umar pun, Sayyidina Abu Bakar pun juga pernah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya ya bahwa saya setiap kali ya di toilet untuk ya baul atau goet buang hajat itu mesti menggunakan kepala. Kenapa? Fa ini astahyi minallah, karena saya itu malu ya kepada Allah. Jadi nek kalau santri ini biasa menggunakan goet, tapi nek juga nek kalau panjenengan gitu kata-kata nak toilet terus ya mungkin nek toilet masjid mungkin masih menggunakan goet sebab habis sholat kiwai. Kalau di rumah, nah itu semua disunahkan ya menggunakan penutup ya kepala. Kemudian dianjurkan juga wayat huda ahdarul istinja ya, mengambil, jadi sebelum masuk toilet ya, sebelum pipis, sebelum buang hajat disunahkan untuk mengambil beberapa batu untuk istinja ya, beberapa batu. Panjenengan saat ini pipis oleh waktu diisi, pipis kebelet gitu. Nah jadi ini dianjurkan, disunahkan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu istinja yang paling maksimal, yang paling sempurna adalah sebelum menggunakan air, menggunakan batu. Ini menggunakan batu. Nek kalau waktu tisu mboten nopo-nopo. Sebab tisu itu juga bisa menyerap. Nggih panjenengan tempel tok. Ya bila ini ketika panjenengan di pesawat ya sing pipis kemudian ketika istinja kesulitan mboten nopo-nopo damel di tisu. Karena tisu itu sebagai pengganti batu. Jadi batu yang dimaksud di sini adalah batu yang bisa menyerap. Ada sebab wakil digawe istinja itu tenang karena batunya tidak bisa menyerap. Jadi yang dimaksud di sini batu yang bisa menyerap air. Jadi paling maksimal dengan batu kemudian dengan air. Dengan batu saja boleh, nggak pakai air nggak apa-apa. Tapi sih paling maksimal batu dan air. Tapi yang dikongkon pilih antara batu dengan air, ya penting menggunakan air. Kenapa? Karena air itu bisa menghilangkan sampai akar-akarnya, maksudnya bekas-bekasnya, pipis itu bisa hilang dengan air. Insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri bagaimana cara istinja dengan batu. Kemudian wa yuqaddima yasarahu inda dukhul. Kemudian disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk, wayumnahu dan mendahulukan kaki kanan indal khuruj ketika keluar. Terus nek panjenengan mlebet toilet orang mlebetin itu disunahkan mendahulukan kaki kiri. Jadi di tempat-tempat yang kotor itu memang disunahkan ya kiri. Ketika panjenengan medal ya, keluar maka disunahkan kaki kanan. Wa kana yaf'alu fi suhra, begitu juga ketika panjenengan pipis ya atau mungkin buang hajat fi suhra di tanah lapang. Ini tanah lapang yang disediakan untuk pipis. Nah itu ketika masuk ya, kaki kiri, ketika keluar kaki kanan. Wala yahmil, dan hendaklah tidak membawa zikrullah ya, tulisan-tulisan ya, yang ya, ada lafaz Allahnya ma'ahu bersamanya. Kayak seperti kemarin ketika HP panjenengan katakan aplikasi Al-Quran, dan ketika itu aplikasinya hidup aplikasinya, maka haram hukumnya ketika panjenengan masuk toilet ya, aplikasi Al-Qurannya
sudah kalau mati menjadi handphone, menjadi mushaf lagi, bukan menjadi Al-Quran. Jadi wala yahmilu, dan tidak boleh membawa zikrullah ma'a. Ya, jadi pengertian zikrullah itu tulisan yang ada Allahnya, yang ada Al-Qurannya. Kalau bahasa Arab tidak apa, kalau bahasa Arab tidak apa. Tapi kalau seperti zikir-zikir yang ada Allahnya, bahkan sampai Ibnu Sewu seperti ya ketika ada hakim, ya ada hakim si ono tulisannya Allah Muhammad ya saya kan betul ya, nah, itu tetap betul atau ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu ketika toilet harus dilepas, tidak diperbolehkan. Terus wayak tapi ala yasari, dan dia hendaknya bertumpu pada kaki kiri. Ya kan Pak? Ini perlu diperhatikan. Jadi ketika pipis di kaki kiri ini menjadi tumpuan. Nah, atasnya kaki kanan ada di atas, agak ke depan. Nah, kaki kiri menjadi tumpuan. Jadi seperti ini. Boten ngeten. Jadi bukan seperti itu. Ini berdasarkan sunnah loh Pak. Jadi cara Nabi ketika pipis, ketika duduk itu beliau bertumpu pada kaki kiri, sing kanan ini rada najis. Nah ternyata setelah diteliti oleh beberapa para dokter, kenapa kok Nabi mencontohkan seperti ini? Karena menurut saya air aliran yang ada di kemaluan itu lebih lancar ketika panjenengan posisi seperti ini. Ketika posisi seperti ini, itu lebih lancar dan bisa menuntaskan air seni. Malah setelah begini Pak, itu biasanya goyang-goyang, digoyang-goyang, seret, untuk menghilangkan sisa-sisa. Sebab terkadang ngapunten banyak di antara mereka yang sudah pipis, koyok-koyok wis entek, padahal kasih wonten. Sehingga ketika dia melakukan itu kalau kelak bisa najis. Kalau kelak bisa najis. Makanya anyang-anyangan kadang-kadang anyang-anyangan itu bisa dituntaskan dengan cara bertumpu kaki kiri jadikan tumpuan. Nah terus biasanya Pak, setelah selesai itu dianjurkan untuk berdehem. Karena Mas itu juga bisa menghilangkan sisa-sisa air seni. Apa sisi? Ojo langsung kan Pak. Itu bisa. Ya atau mungkin trik yang lain yang bisa juga menghilangkan sisa-sisa ngapunten, rotot dikeri-keri, digaruk-garuk. Pak terus ngapunten ini batangi, antara penisnya itu nah itu dinyenengin nah itu bisa menghilangkan sisa-sisa air seni. Tujuannya apa? Gini kok, karena air seni ini najis, sehingga sampai-sampai para ulama itu berpendapat seperti itu supaya bisa keluar semua. Nanti ada istilah istibroh minal baul. Wayat tamid ala yasari, dan hendaklah dia bertumpu pada kaki kirinya. Wayat ba'uda, dan hendaklah ba'ud jauh dari pandangan, jauh dari orang-orang. Jadi sing saya ngoten. Jauh dari, makanya biasanya toilet itu mesti orang temu nih Pak. Istilah tadi terlingking dari belakang. Tapi kadang-kadang repot. Kok ini toilet segini boleh masak dapur. Padahal orang kalau ngomong hajat itu saja nih nggak kepingin di rumah kadang-kadang lebih mencel Pak. Nah, sungkan kadang-kadang. Nah, makanya di sini dianjurkan wayang bau.
supaya jauh dari manusia, dari pandangan dan dari suara. Kemudian wayastatir, dan hendaklah dia menutupi. Jadi ya toilet ya memang harus tertutup dalam menutupi. Kadang-kadang toiletnya ya, berderet tapi temboknya sing ngene. Bolong kabeh sehingga nyumuk ini di ketinggalan. Nun sewu, kadang-kadang konten yang nun sewu, sing ini ngoyo, sing ini, napa? Ya, berak, sing ini terganggu. Waduh, mampu nih. Nah ini fungsinya Pak. Kenapa kok kita diharapkan ketika pipis itu jauh supaya tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu. Terus wala yabul fi ma'in raqid, dan hendaklah dia tidak pipis, tidak kencing pada air yang tergenang. Air diam tergenang. Mari kita wadili kuyu nanggur, itu boten. Jadi tidak diperbolehkan. Baik, kecuali kalau memang kesulitan ya, seperti di laut, ya apa, ya atau di sungai yang besar ya. Nah itu dari sekarang meneh jenenge darurat ya, duwe rumah turun. Tapi dalam kondisi-kondisi biasa itu dilarang ya kencing di air yang tergenang. Wa qalilin jar, atau air sedikit ya. Tapi air itu mengalir titik Pak. Jadi air mengalir sedikit mengalir, terus kita pipis di situ. Itu tidak diperbolehkan. Kalau banyak mengalir teman-teman. Jadi qalil jar wala fi juhrin, dan begitu juga tidak pipis atau buang hajat di juhrin, lubang. Ya, di lubang-lubang tanah, kadang-kadang bolong kira alam bolong. Itu justru Pak, dimakruhkan. Kurang baik. Kenapa? Karena lubang-lubang itu ya biasanya satu ditempati oleh makhluk-makhluk halus. Ya, Nabi pernah menyampaikan seperti itu. Lubang-lubang itu kadang-kadang ditempati makhluk halus, bangsa jin. Makanya kadang-kadang orang wong sing telepon jin itu biasanya terkadang dia membuang air seni atau membuang kotoran di tempat-tempat lubang seperti itu. Sini murah kuring, omahku digambil bayar sini. Itu satu. Terus yang kedua, lubang-lubang seperti itu biasanya juga ditempati makhluk-makhluk lain. Makhluk apa? Contoh seperti binatang. Sedangkan kan golongan-golongan, coro ono sembuh dan betul Pak. Terus ini panjenengan ono tsunami atau apa gitu. Coro semut marang panjenengan pipis di lubang semut. Dikira semut ini tsunami. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat tenang saja. Atau juga bisa kadang-kadang ular juga ada di dalam ya lubang. Sehingga di sini sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW ya melarang pipis di lubang-lubang. Ya, yang dimaksud adalah lubang-lubang ya yang di dalam tanah. Terus wala mahabirihin, dan juga ya, dimakruhkan ketika buang hajat itu di tempat yang bertiupnya angin. Jadi anginnya angin pono, sedangkan di sana banyak orang. Wih sawah dewe nun sewu buang hajat, ya ngenge kan, angin nang pono, otomatis kan terganggu. Nah, itu sebetulnya yang bagus ya, memang rada repot begini. Ya walau fitorimin, dan juga tidak pipis di torim, di jalan raya. Ya ngapunten sangat ya. Mungkin yang profesinya supir ya, atau mungkin pola belum pipis kadang-kadang wis suwe boleh toilet kanan boleh kiri kalau wong template wae nang tembok di jalan. Ini sebab ngapunten Pak, air seni iku nek wis garing ya mambune bersih.
betul kan? Oh, gak untuk berdosa. Jadi kadang-kadang justru nggak dosa. Kadang-kadang maaf ya. Kadang-kadang ada sebagian kita yang ketika masih punya anak kecil itu wis dididik seperti itu. Muyunan ngono ya. Wonten mboten? Hah? Ada. Masih kecil wis dididik kok ngono. Berarti akhirnya sing salah ngomong. Sudah terbiasa seperti itu. Lah niki mboten tenang. Nggih, mboten tenang. Terus wala tahta syajaratin muthira, begitu juga ya tidak diperbolehkan ketika buang hajat di bawah pohon muthira yang berbuah. Soalnya kan bawah itu ada akarnya. Nggih, wonten akarnya. Lah, akar kan bisa menyerap. Bisa menyerap. Kalau menawar dewi buang hajat nanggung, pipis nanggung, apa kok heboh itu juga, ya berbeda lagi. Nah terus bagaimana kalau kita sudah menunggu pipis nanggung, apakah buahnya halal? Ini cuma secara toto kromo, ya secara adab itu ya, tidak dibenarkan buang hajat di pohon yang ya, wala yatakallam illa lidarurah. Hendaknya tidak ngomong kecuali karena darurat. Mantun pipis cipuke kamu wis kadung pipis ya. Ya wis panjenengan jauh tulung. Ya. Mas tak tulung dipono ning ini mboten napa-napa iki sini darurat. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ngobrol lagi dimakruhkan. Nah, kemudian wayastabri, nah ini minal baul. Hendaknya dia beristibro. Istibro itu gini wawan, ya, menghabiskan air seninya, kemudian mensucikan air seninya dengan yakin. Itu istibro. Jadi makanya air seninya harus betul-betul dihabiskan. Kemudian ketika bersuci pun juga harus yakin bahwa saya memang benar-benar sudah suci, sudah bersih, sudah suci. Itu namanya istiqroh. Wa yaqul inda dukhuli. Kemudian dia berdoa ketika masuk di toilet. Apa duane? Tadi masuknya kaki kiri ya. Kemudian berdoa Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni, ya Allah, aku a'udzubika, mohon berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? Minal khubuth wal khaba'ith, dari setan-setan lanang, yo setan-setan wedok, lanang wedok. Oh niki lho Pak. Nggih. Jadi kamar mandi itu panggonane setan. Mulane kula panjenengan kalau di kamar mandi gak oleh suwi-suwi. Nanti ada sesuatu, ada dorongan syahwat dan sebagainya, itu setan. Kadang-kadang nyanyi parah, ngajak siksa, bisa perlu niwai. Nah ini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan seperti itu, sampai sebelum masuk kamar mandi, ono dumoni, ada doanya. Saya setan itu apa sih? Apa setan? Ya setan itu makhluk yang selalu mengajak pada keburukan, yang selalu mengajak pada kemaksiatan, kemungkaran, kedzaliman, itu setan. Lah setan itu minal jinnati wan nas. Ada dari kalangan jin sing gak ketok, ono sing ketok manusia. Makanya ketika ada manusia yang mengajak pada keburukan, itu manusia tapi mempunyai sifat setan. Nah, yang dimaksud Nabi kita Muhammad SAW di sini adalah al-khubuth wal khaba'ith, adalah setan-setan yang tidak kelihatan. Jadi kan begini Pak, ceritanya kita Pak. Iblis ini bermula dari
iblis itu orang dulu, ya, dulu adalah makhluk yang paling taat, paling ahli ibadah. Jenenge Azazil. Jadi bukan iblis, dulu namanya Azazil. Saking luar biasanya ibadahnya, ya. Nang bumi ibadah 1000 tahun. Tarik oleh langit pertama 1000 tahun, langit kedua sampai langit ke-7 1000 tahun. Ibadah tok full. Makanya sampai Azazil ini dijuluki Kanzul Malak, pimpinan para malaikat. Padahal Azazil ini adalah dari bangsa jin, beda dengan malaikat. Malaikat gak benar, jin ya dari bangsa jin. Saking hebatnya sampai dijuluki Kanzul Malak, pimpinannya malaikat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin-jin yang ada di bumi untuk dibunuh, dihancurkan ya oleh para malaikat, itu pimpinannya ya iblis. Jadi sebelum manusia tercipta kan jin-jin sudah diciptakan dulu. Nah kemudian jin-jin yang mengadakan wayaswil dima, ya, pertumpahan darah, ya, pokoknya merusak lah. Nah akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh musir jin, membunuh jin, musir jin. Nah, siapa yang bertugas? Para malaikat dan juga Azazil ini. Yusir dibunuh, makanya orang sing yo nak hutan-hutan, nak pokok laut, ya, nak gua-gua, sembunyi-sembunyi. Mereka ya, yang masih itu. Jadi sing iso melayu ya, makanya Oma Legend itu biasanya tempat-tempat sing angkrang. Ngomong nek topo-topo boleh, napa? Boleh konco izin yo biasanya nang laut, nang hutan, nang gua. Itu baru dia bisa berkolaborasi dengan jin. Makanya di minal jinnati wal ins. Ya. Nah, makanya dukun-dukun itu dia bisa menebak, dia bisa menyihir itu. Ono konco ya jin-jin iki mah. Nggih, sampun. Ya, kemudian iblis ini Pak, gini kuwi masuk surga 500 tahun. Jadi iblis itu apal panggonane swarga. Lah kok ndelok ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, para malaikat terprovokasi. Siapa sih memprovokasi? Iblis di antara. Karena para malaikat itu sebenarnya tidak punya nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja, malaikat gak kira napa Pak? Gak kira nyerengkan. Apapun yang datangnya dari Allah mesti akan ridho. Nah, tapi ini diprovokasi oleh iblis itu. Bahasa kasaran ngomong nang Gusti Allah. Kenapa kok sampai menciptakan napa khalifah man wa nahnu musabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Apakah enggak cukup wahai Allah, kami malaikat ini telah bertasbih, telah memuji. Kok sih enggak cukup? Kok panjenengan sing mau menciptakan khalifah saja? Nanti khawatirnya apa? Ya seperti jin-jin kemarin wasil dima, ya mereka apa? Selalu mengadakan pertumpahan darah, kemudian merusak yusidu fil ardh, merusak bumi. Nah ini diprovokasi. Jadi pokoknya intinya walhasil akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian semuanya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Wasajadal malaika kullu majmu'un illa iblis, kecuali iblis. Jadi loh Pak, baru Allah menyebut iblis. Dulu Azazil karena tidak mau sujud, tidak mau menghormat kepada Nabi Adam, tidak mau taat akan perintah Allah. Akhirnya Allah menyebut dengan iblis, iblis ablasa iblis. Orang yang jauh dari rahmat Allah, orang yang membangkang, itu namanya iblis. Ya, iblis pokoknya itulah. Ya Allah mengeluarkan iblis, ya. Nah, ternyata iblis itu dua keturunan, gitu.
mengeluarkan iblis mohon 3 permohonan, semuanya direspon positif oleh Allah. Di antaranya adalah iblis mohon supaya diberi kehidupan yang langgeng sampai hari kiamat, gak mati-mati. Ya, lahir terus. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT mengabadikan dalam surat Kahfi, ya, iblis itu kana minal jin. Iblis itu dari kalangan bangsa jin, fa fasaqu an amri rabbih, lantas dia fasik pada Allah. Ya, kemudian Allah mengatakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah kalian akan menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan keturunan-keturunannya aulia sebagai wali? Biduni selain apa? Wa dzurriyyatahu. Tafsir oleh para ulama ternyata memang iblis ini punya keturunan. Baik, ini asalnya. Maka keturunan iblis ini ono tugas-tugas yang khusus. Ono sing mengganggu rumah tangga, ono sing ganggu pas wudu, ono sing ganggu pas sholat. Di antaranya adalah yang imam. Iblis yang ganggu yang bertempat di kamar mandi. Milane sampai kene ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika masuk kamar mandi kaki kiri didudukkan kemudian membacanya. Panjenengan pas baca ini jangan ketika masuknya, Pak. Ya, wis masuk waktu nangsa. Jadi ketika akan masuk. Terus wa inda khuruji, dan ketika keluar ya, dari toilet tadi dungo balik kaki kanan kemudian berdoa, doanya di luar sekali lagi. Dungo yang apa? Ghufrana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adha wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Alladzi adzaba 'anil al-adha, yang telah menghilangkan adha, penyakit. Iki lho Pak, panjenengan konsen bisa pipis, bisa ngenge. Nggih, itu sebuah kenikmatan. Nggih napa mboten? Nggih, kadang-kadang awak dhewe lali. Kok nek wis nun sewu lara prostat. Ketika saluran kencing itu sudah terhimpit dengan daging besar kayak somuyu angelan, baru kros, masya Allah, ternyata somuyu itu masih kuat. Begitu juga ketika buang hajat kayak somuyu, masya Allah. Gini apa betul? Bulan di corona aku nanti mengajarkan setelah kita buang hajat berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit wa'afan dan telah menyehatkanku. Syukur. Ya. Terus wala yastaqbilal kiblat, dan hendaknya tidak menghadap kiblat. Nah, ini Pak ya, kiblatnya mriki. Nun sewu ketika panjenengan pipis atau buang hajat, jangan menghadap ke arah kiblat. Ya, jangan menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah tahu? Kalau gitu, mau tenangsa, menghadap ke arah kiblat. Ya, wala yastadbiru adalah begitu juga membelakangi. Nah, berarti pipisnya pada kono, ini membelakangi. Itu tidak boleh Pak. Ya, hukumnya kalau di toilet itu makruh, nek ana tutupe makruh. Tapi nek langsung kalau tutupe gelas, ya, langsung ini hukumnya haram. Karena kiblat ini adalah tempat atau arah yang mulia. Ya, arah yang mulia, kiblatnya wong mukmin, kiblatnya wong muslim. Nah, langsung jelala waktu buang hajat dan perfit dan kiblat ini buat tenangsa. Nggih. Wa yahrum haram illam yakun bainahu wa baina sadir, dan haram apabila di antara dia ya dan di antara dia itu tidak ada satir, tidak ada penghalang. Jadi nek kalau penghalang sama sekali, contoh nampunten pipis atau ini nang lapangan menghadap ke arah kiblat. Kalau ono aling-aling itu hukumnya haram. Tapi nek toilet ya itu sih makruh. Tapi gini kok Pak, ya nek panjenengan pas bangun toilet tak lebih kiblatin di. Oh kiblatin itu berarti toilet tidak ada nomor
gak iso di ya kali apa carane. Nek sementok ya nopo. Ya. Terus atau ada satir tapi satirnya itu pendek. Waduh ini boten asal. Ya, pendek kate kuwadur pisan antara dia dengan satirnya itu jauh. Ya. 3 meter lah. Ya sama saja. Ya, itu juga termasuk langsung boten asal. Terus wa min adabi dan di antara adab yang suka ala yastaqbil syams wal qamar, hendaklah tidak menghadap ke matahari walal qamar dan bulan. Matahari itu kalau di sini gelapnya kan dari arah apa? Barat ya. Barat timur sama saja menghadap kiblat. Ya. Terus wala yarfa thawbahu dan tidak mengangkat pakaiannya hatta yadnu minal ard sampai sudah dekat di bumi. Maksudnya panjenengan badhe kayak coro sarung ini. Ya, sarung kan niku pun dibuka mulai sarung iki mlebu toilet terus dibuka. Jadi masuk dulu. Nah, setelah agak dekat baru dibuka. Itu caranya. Kami lagi, terutama kalau yang di desa-desa yang kali. Terus, wala yang buru ila sama dan hendaknya tidak melihat ke atas langit. Jadi yang baik itu langit. Toilet itu ya tertutup. Toilet itu ben-ben kadang-kadang atapnya terbuka. Kemudian buang kaca buang belok langit itu makruh. Wala ila farji dan begitu juga ya makruh melihat kemaluannya. Tapi makanya Sayyidina Ali itu dapat julukan karramah wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Itu karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluan. Ketika pipis apa tidak pernah melihat kemaluan. Nah, itu di antara Anda, wala ilama yang hujubin dan begitu juga tidak melihat apa yang keluar darinya. Nah, itu juga termasuk adab. Wala yakbar biadi, begitu juga tidak boleh mempermainkan kelaminnya dengan tangannya. Dan boleh nanami tangannya ini. Lebih sampai nyambutan onan dan sebagainya, itu perbuatan yang dilarang. Wa yahrumul baul fil masjid dan haram kencing di masjid. Uyunan masjid. Ya, itu haram. Makanya dulu zaman Nabi Muhammad SAW ada salah seorangnya Badui, wong desa, karo nek masjid, wong boyo nek. Pas terus wayah rumah lan qabli pipis di atas kuburan. Wa qaiman, nah ini lah, berdiri ini Nabi juga pernah pipis dalam keadaan berdiri pernah. Makanya antara duduk dan berdiri, nah ini dilihat kondisinya. Ini mau insyaallah lagi malam Kamis mendatang, mungkin nanti kita selesaikan, kemudian baru faslun baru lagi. Pun iki mawon nanti berpisah. Nggih sampun iki mawon, mugi-mugi wonten manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan buka penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.